satu lagi pertanyaan, Dok. Ya, Jadi, bagaimana posisinya kalau seandainya saya yang aktif dalam banyak hal, termasuk bekerja, mendapatkan penghasilan, berbicara, mengatur rumah tangga, sementara suami cenderung pasif. Nah, ya. gimana, Dok? Itu udah benar kan? Udah Yang bener. lebih banyak, ya lebih banyak ngomong kan kita, Iya, perempuan, iya, istri kan. Dia 20 mungkin 24.000 kata nih, iya, sahabat kita nih ya. iya. Terus lebih aktif karena tadi korpus kolosumnya tebal. Mm-mm. Lari sana, lari sini, tangan kanan kiri, tangan kiri sini, kaki juga sampai sini. Mm-mm. Ibu-ibu kan gitu tuh. Ya, kalau dia sikat gigi saja ibu-ibu tuh kalau di wastafel, dia tangan kanannya sikat gigi, ya tangan kirinya itu lap kaca, kaki kanannya itu angkat angkat baju yang jatuh-jatuh itu. Udah bener lah tuh ya. Sudah betul itu. Sudah betul Tapi di banget. sini, akhirnya ya suami akhirnya penghasilannya lebih rendah dari istri. Terus kemudian Exactly. ya pas di rumah ya akhirnya saya kerjain sendiri semua pekerjaan gitu. Ya, itu biasanya sudahlah perempuan yang wataknya Umar dan Ali itu biasanya. Hmm, Ya, suaminya yang plekmatis ya, pragmatis plekmatis Abu melankolis kan Bakar. orang plekmatis melankolis kan adalah orang yang introvert, dikategorikan introvert yang punya power bekerjanya dalam rumah, dalam ruangan Mm-mm. dan sendiri. Dia lebih berjaya kalau orang Malaysia bilangnya berjaya Jaya. sendiri. Berjaya sendiri, ya. Nah, duduk dekat sini sendiri. Duduk dekat rumah sendiri. Ah, itu Iya, berjaya tuh. Laki-laki, sudah laki-laki dia introvert. Maka yang perlu adalah kita menghormati dulu. Oh, saya yang memang ekstrovert, saya bagian luar memang. Ada kebalikan gitu. mm-mm. Ya, oh suami saya memang Allah ciptakan untuk ya menjadi orang yang memikirkan konsep, memikirkan strategi, pokoknya kerja dalam rumah dan itu harus dihormati. Iya, Karena laki-laki tersinggung pada saat si istri sudah mulai ungkit-ungkit pendapatan. ungkit-ungkit pendapat. Karena perempuan ya kan ya saya bisa paham kenapa ibu-ibu begitu. Kadang-kadang ibu-ibu kan cuma ngomong aja tuh sebetulnya. Cuma ngomong aja sebenarnya ya. Iya, habis itu nyesel aduh ngomong gini. Dan perempuan ahli sejarah, nanti 3 bulan lagi diungkit lagi. Iya, 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 iya. Kan gitu. Waktu itu kan saya mendengar Ustaz Nasrullah cerita sama Gus Miftah kan. Iya, iya. Perempuan memang ahli sejarah karena begini, memori kita itu kalau misalnya gini ya, misalnya ada seorang istri kesel sama suaminya, Mm-mm. mungkin gajinya dia lebih tinggi kan gitu. Ya, dia udah ngomong tuh gaji saya, nah, suaminya ya udah saya minta maaf. Ya misalnya gitu ya. Oke, udah tenang tuh. Nah, lagi 3 bulan berikutnya lagi bebenah-bebenah meja ya, dia menemukan amplop gaji si suami misalnya Suami. sebagai pencetus lagi. Mm-mm. Nah, memori tadi yang sambungan otak tadi itu karena belum diobatin, belum diterapi, ya, dia muncul lagi di permukaan. Yang beli beras saya, yang beli baju Mm-mm. anak-anak saya, yang uang sekolah anak saya, gitu. Iya, Nah, iya. waktu dia udah ngomong dan paling suami cuman, ya maaf ya, udah dia yang tenang lagi. Iya, iya, iya. Asal tidak menemukan pencetus, dia tenang. Nah, ini yang harus kita pahami. Begitu juga kalau ibu-ibu, istri-istri pernah kesel barangkali, ya ini kan fenomenanya juga banyak ya. Pernah mendapati barangkali suaminya di chattingan HP-nya itu kalau Mm-mm. sama perempuan lain aja, ya nggak cuman Wah, oka, itu. nggak cuman oka, panjang. Itu bisa jengkel kan istri kan? Iya, Dan itu kan dibahas kan? Kamu kalau omong orang lain aja panjang, aku cuman oka doang, gitu kan udah ya. Suami udah minta maaf kan biasanya. iya, iya. Maaf, itu teman baru ketemu. Jadi saya dan tentu mungkin ngomongnya itu chattingannya siang hari. Kalau laki-laki Mm-mm. siang hari masih bisa panjang. Iya, iya. Siang hari Karena masih bisa panjang. karena 7.000 kata belum habis kan. Mm-mm. Nah, istrinya barangkali kalau chatting malam yang cuma dapatnya oka sama jempol kan Iya. gitu. Nah, itu sih istri bisa bisa tenang waktu suami sudah minta maaf. Tapi mungkin 3 bulan berikutnya, 6 bulan berikutnya itu lagi ya, lagi bebenah-bebenah. Lihat HP suami yang pertama kali dia lihat isi chattingan dengan si perempuan lain yang bukan muhrim yang ngomongnya panjang, itu bisa ya mengakses lagi memori tadi, merecall memori Mericall lagi. yang kekesalannya karena belum diobati. Iya. Ada kalimat belum diobati ya, Hmm. ada kunci situ, belum diobati. Iya. Ya, itu bisa bisa ini. Mang kalau sama aku ngomongnya dikit, sama orang lain aja, gitu bisa bisa begitu kita. Karena memori yang sebelumnya terjangkar ya, Dok ya. Iya,
Mm-mm. Anchor-nya masih ada di Anchor-nya situ, ada. makanya dia belum belum apa mereduce neurotransmitternya atau lem di koneksi neuron tadi. Mm-mm. Ya, belum reduce itu. Dia belum forgiveness terapi tadi. Kalau Ustaz Nasro cerita bahwa kemarin sudah melakukan forgiveness, nah itu Iya. dia belum melakukan itu. Kita Ya, sebutnya sudah RFF, Dok. Release, apa Forget. namanya? RFF. Release, Release, oh release, Forget, and forgiveness. Forgive. Oh, release, For, forget, forgiveness. Oke. ya, RFF ya, F-nya RFF. dua. Mm-mm. Dok, pertanyaan terakhir nih, Dok. Masya Allah. Kaitannya dengan komunikasi dengan anak-anak. Ini ada pertanyaan. Karena tadi kita sudah banyak membahas tentang komunikasi suami Pasangan. istri. Nah, sekarang bagaimana tips dari dokter untuk bisa berkomunikasi dengan tepat kepada anak-anak? Anak-anak sebetulnya hampir sama ya. Pertama kita lihat dulu, kita bicara sama anak laki-laki atau anak perempuan. Hmm. Oke. Ada ciri khas itu. Kalau anak perempuan mau bicara dan kita ingin mengambil hatinya ya, atau mau mengikat ikatan kita punya fisik dan batin kita tadi, gelombang tadi, pokoknya ada ciri khas. Kalau anak perempuan sedang bicara, dia sedang cerita, lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Karena perempuan senang sekali kalau lagi cerita dilihat mukanya. Mm-mm. Walaupun sama bapaknya juga. Ya, bapaknya juga sebisanya begitu. Ya, Hmm. nah tapi tentu ibu kan jauh lebih sering Iya, berinteraksi pada anak-anak kan. iya. Nah, misalnya ibunya sedang pegang gadget barangkali, lagi chatting sama temennya barangkali. Terus anaknya keluar dari kamar, anak perempuan. Bunda, bunda, aku tadi gini. Itu harus simpan gadgetnya. Lihat anak perempuan. Mm-mm. Lihat mukanya. Itu akan anak perempuan langsung tertanam di jangkar otaknya bahwa ibuku memperhatikanku. Oke. Itu buat anak perempuan. Untuk anak Ya, perempuan ya. diperhatikan. Bagi saya Lihat muka. lebih sederhana, Dok. Karena anak saya perempuan semua, Dok. Waduh, ini ahli surga, Masya Allah. Amin. Allahu Akbar ya, Allahu Akbar ya Allah. Ya, pokoknya lihat mukanya aja. Ya, nah tapi anak perempuan juga dari kecil harus tahu kalau dia sedang bicara dan ibunya sedang misalnya chatting sama ayahnya, mungkin ayahnya di kantor sedang chatting, ibu harus bilang sebentar ya nak ya, ibu selesaikan dulu chatting sama abikmu nih, sama ayahmu. Mm-mm, mm-mm. Karena dari kecil anak perempuan harus tahu bahwa istri itu kalau ngadap suami, ada suami ada anak yang dibetulin ya, yang dilayani suami dulu gitu. Iya, iya, iya. Dan itu perempuan harus tahu dari kecil. Ya. Nah, itu untuk perempuan ya, umur berapapun itu. Nah, kalau laki-laki lain, laki-laki kalau ngobrol sama laki-laki tidak usah paksa laki-laki lihat muka kita nih. Karena itu Hmm. tadi laki-laki nggak kuat, tatap mata tuh nggak kuat laki-laki. Karena itu anatomi mata ini yang putih-putih mata namanya sklera mata, laki-laki itu lebih sempit. Ah. Nanti misalnya ada sahabat-sahabat nih suami istri yang lagi ikut acara kita nih, coba kalau ada cermin coba deh bercermin langsung, itu sklera matanya perempuan itu lebih banyak, lebih luas dibanding si suami ini. Oh. Itu yang menyebabkan laki-laki itu nggak tahan kalau ngomong tatap mata atau tatap muka. Iya. Ketemu mata begitu ya, kecuali misalnya dia tidak dilihat, dia senang lihat. Mm-mm. Jadi laki-laki apabila tidak waktu bicara kita tidak istilah orang Betawi bilang janjangin matanya gitu ya, ditatap terus Mm-mm. matanya, ya laki-laki suka karena dia akan melihat wajahnya si istri itu sebagai benda gitu. Iya, iya, iya. Ya. Tapi kalau dilihatin terus matanya ya, seperti ibu-ibu misalnya ngomong sama anak, kan kadang-kadang ibu menganggap bahwa komunikasi efektif adalah tatap mata. Nah itu berlaku buat perempuan bukan pada laki-laki. Mm-mm. Ya, jadi banyak ibu-ibu pas dia bilang sama anaknya, bicara sama anaknya mungkin lihat tembok, lihat ke bawah, lihat ke atas, lihat TV. Ibunya kan marah kan? Mm-mm. Lihat bunda, lihat bunda. Ya. Padahal nggak mesti ya, begitu. ya. Anak laki-laki mungkin dia sudah lihat, nggak ada 5 detik dia kalau matanya terus dilihat, dia akan tunduk lagi, dia akan lihat lagi tembok, dia akan lihat mainannya. Mm-mm. Nah, kita ribut kan, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Nah, habis itu setengah jam cuma lihat bunda. Nasihatnya nggak ada. Nasihatnya nggak ada. Ya, nah kalau mau anak laki lihat muka kita jangan lihat dia. Iya, iya, iya. Kalau saya pengalaman anak laki yang baik saya ini Ustaz Nasrullah karena 4 anak laki saya. Iya, iya, Masya Allah. Jadi kalau saya menasihati anak laki-laki, saya biasanya ada kertas, saya tulis. Jadi saya menulis karena mata saya di kertas itu sambil menulis apa yang saya pesan-pesankan. Dia lihat muka saya. Mm-mm. Itu anak laki. Jadi jangan paksa. Nah, kemudian ada tadi karena hipotalamus anak laki-laki juga 2,5 kali lebih lebar, bahkan lebih lebar dari sang ibu, maka pantang nasihati yang berat-berat pada saat dia lapar dan haus. Oke. Makanya kalau mau nasihati anak laki-laki sambil makan.
Itu Nah, itu yang penting-penting. Ini baru tentang laki-laki perempuan ya. Nanti akan dilihat lagi wataknya yang beda tadi yang iya, ada ya khulafaur rasyidin tadi. Kemudian pada anak-anak itu ada tambahannya adalah usia. usia. Usia 0, 6 gitu, 7, 12, 13, 20, 20, 30. Nah, itu. Jadi ada perbedaan usia ya. Penyikapannya berbeda ya dok ya. Beda, Hmm. beda ya. Contoh misalnya ya pada anak remaja ya, ini paling sering terjadi konfliknya di remaja ya. Anak perempuan ini karena dia sudah balik, sudah menstruasi, maka sang ibu harus punya catatan menstruasi anaknya. Hmm. Kenapa? Anak perempuan tidak suka dinasehati atau dikritik atau dikasih feedback pada saat dia mau menstruasi atau sedang mens hari pertama sampai hari kelima. PMS ya dok. Ya, PMS dan pas mensnya. Oke. Ya, itu batang otaknya tadi, otak reptil tadi itu Tegang. tegang, Ah, denial. Dia cuma fight or flight saja itu. Ya, oke. jadi nasihati anak perempuan yang sudah remaja ini pada saat masa subur. Mm-mm. Masa subur. Maka ibu-ibu harus punya catatannya. Atau paling tidak, kalau ibu-ibu yang nggak sempat mencatat atau mungkin agak-agak malas mencatat ya, bilang sama anak perempuan kalau kalau kamu mens bilang sama bunda ya nak. Sehingga kalau anaknya perempuan mens gitu, bunda aku mens ini hari pertama, iya. Nah kita hitunglah ini hari pertama, kedua, ketiga. Itu jangan kasih nasihat udah. Kalau mau ada nasihat tulis-tulis aja dulu. Nanti hari ke-10, nah baru. Iya, iya. Ya, ini masalah hormon soalnya. Hormon estrogen, progesteron pada saat kita mau mens itu landai. Lagi mens hari pertama sampai kelima juga landai. Nanti hari ke-10 dia baru naik. Nah, disitulah baru ya seorang perempuan itu bertambah senang. Karena perempuan ini yang membuat senang itu selain ada hormon bahagia yang ada di sini di kelenjar pituitari tadi, Mm-mm. ya, adalah hormon perempuan tadi, hormon estrogen progesteronnya. Jangankan anak-anak ya, anak-anak perempuan ya, kita yang sudah lebih lama hidupnya ini masih suka kesel juga tuh kalau udah. Makanya saya suka bilang sama suami, pokoknya kalau saya lagi kesel-kesel itu maklumi, itu pasti moments tuh. Bener aja tuh. Atau kalau sudah mens kan udah lebih jelas ya. Nah itu harus diumumin nih buat ibu-ibu yang mens, ini harus umumkan pada suami dan anak-anak. Bunda sedang menstruasi. Sehingga mereka ngerti bahwa kalau bundanya jarang senyum, oh itu bukan karena bundanya marah atau bundanya apa ya berang gitu ya, tapi karena kondisinya Kondisi. estrogen progesteron menurun. Gitu. Wow. Ini penting sekali. Alhamdulillah dok. Terima kasih banyak. Ini banyak sekali informasi.